Di sebuah kota kecil bernama Kotapura, yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, bulan Ramadan selalu membawa suasana istimewa. Udara panas siang hari berangsur-angsur digantikan oleh angin sepoi-sepoi saat senja tiba. Pasar malam di alun-alun Kotapura menjadi pusat keramaian. Di sini, masyarakat berkumpul untuk mencari takjil, berbuka puasa bersama, dan merayakan semangat bulan suci. Namun di tengah kehangatan tersebut, ada satu sosok yang tampak begitu berbeda dari keramahan warga Kotapura. Ia adalah Bribka Sutrisno, seorang polisi berusia 35 tahun yang dikenal arogan dan keras kepala. Meski lahir dan besar di lingkungan Jawa yang kental, dengan nilai-nilai kesopanan, Sutrisno tampaknya telah melupakan semua itu. Ia lebih sering memperlihatkan sikap tinggi hati, bahkan kepada orang-orang yang jelas-jelas lebih lemah darinya. Sutrisno adalah tipe polisi yang percaya bahwa pangkat dan seragam memberikannya hak untuk berbuat apa saja. Ia seringkali menyalahgunakan kekuasaannya, baik dengan memarahi warga tanpa alasan jelas, maupun dengan meminta imbalan saat melakukan razia. Sikapnya membuat banyak orang di Kotapura enggan bertemu dengannya, termasuk para pedagang kaki lima yang setiap hari mencari nafkah di pasar malam. Salah satu pedagang yang sering menjadi sasaran amarah Sutrisno adalah Mbah Tuminah, seorang nenek tua berusia 67 tahun. Mbah Tuminah adalah penjual gorengan yang sudah puluhan tahun berjualan di sudut pasar malam. Meski dagangannya sederhana, hanya tempe mendoan, pisang goreng, dan tahu isi, ia selalu ramah kepada pembeli. Setiap sore, ia berangkat ke pasar membawa dagangannya dengan gerobak kayu tua, berharap bisa mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan cucunya, Joko Yai, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun Sutrisno tidak pernah melihat usaha Mbah Tuminah sebagai bentuk perjuangan hidup. Baginya, lapak gorengan Mbah Tuminah hanyalah gangguan ketertiban umum. Ia seringkali memperingatkan Mbah Tuminah agar tidak menjual gorengan terlalu dekat dengan trotoar, meskipun dagangannya hanya menempati ruang kecil di sudut pasar. Setiap kali melihat Mbah Tuminah, Sutrisno selalu menyindir dengan nada sinis. "Nek, kowe iki ora duwe etika to. Trotoar iki kan kanggo wong lewat, bukan kanggo dagang. Nek, kamu ini tidak punya etika ya. Trotoar ini kan untuk orang lewat, bukan untuk berdagang." Mbah Tuminah hanya tersenyum sabar setiap kali mendengar omelan Sutrisno. Ia tahu bahwa protes hanya akan membuat masalah semakin rumit. Lagi pula, di usianya yang sudah senja, ia lebih memilih untuk fokus pada ibadah dan doa. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang seperti Sutrisno, yang mungkin telah lupa bagaimana cara berempati kepada sesama manusia. Namun di balik kesabaran Mbah Tuminah, ada firasat aneh yang mulai menyelimuti suasana. Warga Kotapura seringkali bergosip tentang keajaiban yang terjadi di bulan Ramadan. Entah itu berupa keberkahan bagi orang-orang yang bertaubat atau cobaan bagi mereka yang sombong dan angkuh. Entah apa yang akan terjadi di tahun ini, tapi satu hal pasti. Bulan Ramadan selalu membawa perubahan, baik bagi mereka yang siap menerimanya maupun bagi mereka yang menolaknya. Angin sepoi-sepoi mulai berhembus pelan di pasar malam Kotapura. Lampu-lampu warna-warni di atas tenda-tenda pedagang mulai dinyalakan, sementara aroma wangi gorengan Mbah Tuminah memenuhi udara. Namun, di kejauhan, langkah kaki Sutrisno terdengar mendekat. Suara sepatu boot miliknya menggema di trotoar, pertanda bahwa hari ini akan menjadi hari lain, di mana kemarahan dan kesombongan akan berhadapan dengan kesabaran dan doa. Apakah Sutrisno akan terus menjadi dirinya yang lama? Ataukah Ramadan kali ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya? Jawabannya belum diketahui, tetapi satu hal pasti. Bulan suci ini selalu memiliki cara unik untuk mengajarkan pelajaran hidup kepada setiap orang yang menjalaninya. Siang itu, udara di Kotapura terasa lebih panas dari biasanya. Bribka Sutrisno mendapat tugas rutin untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang dinilai mengganggu ketertiban umum di pasar malam. Dengan langkah tegap dan ekspresi dingin, ia mulai berkeliling pasar,
memperhatikan setiap sudut yang melanggar aturan. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada lapak gorengan Mbah Tuminah yang seperti biasa berada sedikit melewati batas trotoar. "Bukan lagi kali ini aku akan memperingatimu, Nek," bentak Sutrisno sambil mendekati gerobak kayu milik Mbah Tuminah. Ia menunjuk-nunjuk dagangan gorengan yang masih mengepul dengan asap hangat. "Trotoar iki kanggo wong lewat, ora kanggo dagang. Kowe ora duwe etika to. Trotoar ini untuk orang lewat, bukan untuk berdagang. Kamu tidak punya etika ya?" Mbah Tuminah hanya tersenyum tipis, mencoba menjaga kesabarannya. "Pak Polisi, boten wonten niat ngganggu jalur umum. Lapak kulaki cilik-cilik menawi," jawabnya dengan nada halus, mencoba menjelaskan bahwa lapaknya tidak mengganggu jalan umum. Namun penjelasan itu hanya membuat Sutrisno semakin naik pitam. Ia merasa dirinya diabaikan oleh seorang nenek tua. "Coba lihat ini," serunya keras, sambil menendang salah satu kaki gerobak kayu Mbah Tuminah hingga bergoyang. Beberapa gorengan jatuh ke tanah, membuat cucu Mbah Tuminah, Joko, yang sedang membantu berjualan, langsung menangis. Mbah Tuminah akhirnya angkat bicara dengan suara lebih tegas, meski tetap sopan. "Pak Polisi, mugi-mugi Gusti Allah paring pituduh ingkang bener. Boten usah marahi kula, niki urip kula lan cucu kula. Pak Polisi, semoga Tuhan memberikan petunjuk yang benar. Jangan marahi saya, ini hidup saya dan cucu saya." Kata-kata itu seperti api yang menyulut amarah Sutrisno lebih jauh. "Halah, apa-apaan ini? Berdoa saja kau. Nek, kalau tidak mau ditertibkan, minggir kau dari sini," bentaknya sambil menunjuk ke arah jalan. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala. Ada yang berbisik-bisik, "Wah, Pak Polisi ki kok tambah arogan ya? Apa orang duweni hati menawi melihat wong tua? Wah, Pak Polisi itu kok semakin arogan ya? Apa tidak punya hati melihat orang tua?" Namun Sutrisno tidak peduli. Ia merasa dirinya benar dan berkuasa. Setelah meninggalkan lapak Mbah Tuminah, ia melanjutkan patroli, memarahi beberapa pedagang lain yang juga dianggap melanggar aturan. Namun, entah mengapa, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Udara yang tadinya panas tiba-tiba terasa dingin, dan angin sepoi-sepoi mulai berubah menjadi hembusan kencang yang tak biasa. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sutrisno memutuskan untuk duduk sejenak di sebuah bangku di pinggir pasar. Tubuhnya terasa lemas, padahal ia tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Saat ia melihat bayangannya sendiri di genangan air di dekatnya, ia terkejut bukan main. "Apakah aku sedang bermimpi?" Gumamnya pelan. Bayangan tubuhnya tampak berbeda. Kulitnya mulai tertutup bulu-bulu halus, dan tangannya perlahan-lahan berubah menjadi coklat kehitaman dengan ujung-ujung jari yang memanjang seperti cakar. Sutrisno berusaha bangkit dan mencari cermin di warung terdekat. Ketika ia melihat wajahnya di cermin, ia nyaris pingsan. Wajahnya telah berubah menjadi monyet. Matanya yang tajam kini lebih besar, hidungnya datar, dan mulutnya sedikit terbuka dengan gigi-gigi yang tajam. Ia mencoba berteriak, tetapi yang keluar hanyalah suara erangan mirip binatang. Apa yang terjadi padaku?" Pikirnya panik. Ia mencoba menyentuh wajahnya, tetapi tangannya yang berbulu hanya membuatnya semakin takut. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan tingkah lakunya yang aneh. Seorang anak kecil bahkan berteriak, "Lihat, ada monyet di pasar." Sutrisno langsung berlari menjauh dari keramaian. Ia bersembunyi di balik semak-semak di pinggir pasar. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi ia yakin bahwa ini semua pasti ada hubungannya dengan amarahnya tadi siang kepada Mbah Tuminah. Di tengah kebingungannya, ia mendengar suara lembut dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti doa-doa yang dilantunkan dalam bahasa Jawa kuno. Ia menoleh dan melihat sosok Mbah Tuminah yang sedang duduk di lapaknya, membaca doa dengan mata tertutup. Entah mengapa, suara itu membuatnya merasa tenang sekaligus bersalah. Apakah ini karma? Gumamnya dalam hati. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Yang jelas, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Setelah malam itu, Sutrisno tidak berani pulang ke rumah. Ia khawatir jika keluarganya melihat wujudnya yang kini menjadi seekor monyet, mereka akan ketakutan atau bahkan menolaknya. Ia memutuskan untuk tetap bersembunyi di semak-semak di pinggir pasar malam.
tempat ia pertama kali menyadari transformasinya. Hidup sebagai monyet ternyata jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Tubuhnya yang dulu tegap dan kuat kini menjadi ringkih dan kecil. Ia tidak bisa lagi berbicara seperti manusia, hanya mampu mengeluarkan suara-suara erangan yang tak terduga. Ketika lapar, ia harus mencari makanan sendiri. Biasanya sisa gorengan yang dibuang oleh pedagang atau buah-buahan busuk yang ditemukan di tong sampah. Namun yang paling menyakitkan bagi Sutrisno adalah perlakuan orang-orang terhadapnya. Warga pasar mulai memperhatikan keberadaannya sebagai monyet liar. Ada yang melemparinya dengan batu karena mengira ia akan merusak dagangan mereka. Ada juga anak-anak yang mengejarnya dengan tongkat, tertawa-tawa saat melihatnya lari ketakutan. Kenapa ini terjadi padaku? Pikirnya dalam hati. Apa aku benar-benar pantas mendapatkan ini? Di tengah kebingungannya, satu nama terus terngiang di kepalanya. Mbah Tuminah. Ia ingat kata-kata nenek itu sebelum ia berubah. Mugi-mugi Gusti Allah paring pituduh ingkang bener. Semoga Tuhan memberikan petunjuk yang benar. Mungkin Mbah Tuminah adalah satu-satunya orang yang bisa membantu menjelaskan apa yang sedang terjadi padanya. Namun bagaimana caranya? Ia tidak bisa berbicara, dan bentuknya yang sekarang pasti akan membuat semua orang takut. Meski begitu, Sutrisno memutuskan untuk mencoba mendekati Mbah Tuminah. Jika ada satu orang di dunia ini yang bisa memahami situasinya, mungkin dialah orangnya. Pagi harinya, saat pasar mulai ramai, Sutrisno perlahan-lahan mendekati lapak Mbah Tuminah. Ia bersembunyi di balik gerobak kayu tua itu, mengamati dari kejauhan. Nenek itu tampak tenang seperti biasa, melayani pembeli dengan senyum sabar, meski dagangannya masih belum banyak terjual. Sutrisno akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Ia melangkah pelan-pelan mendekati Mbah Tuminah, berharap nenek itu bisa mengenalinya meskipun tubuhnya telah berubah. Mbah Tuminah, yang sedang menata gorengan di atas piring, tiba-tiba melihat seekor monyet duduk di dekat kakinya. Awalnya ia sedikit terkejut, tetapi kemudian ia tersenyum lembut. "Oh alah, kok njaluk mangan iki ya?" ucapnya sambil mengulurkan sepotong pisang goreng kepada monyet itu. Sutrisno hampir menangis saat melihat kebaikan nenek itu. Ia mengambil pisang goreng itu dengan tangannya yang berbulu dan memakannya perlahan-lahan. Saat itulah ia mencoba menarik perhatian Mbah Tuminah dengan cara yang unik. Ia menggaruk-garuk tanah dan mencoba menulis huruf S dengan cakarnya. Mbah Tuminah mengernyit heran. "Kowe ki aneh ya, monyet? Apa kowe ora biasa?" Gumamnya pelan, namun setelah beberapa saat matanya tiba-tiba melebar. "Astaga, apa iki Pak Polisi Sutrisno?" tanyanya dengan nada tak percaya. Sutrisno mengangguk cepat-cepat, matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali berteriak, "Ya Nek, ini aku!" Tetapi yang keluar hanyalah suara erangan pelan. Mbah Tuminah menghela napas panjang. Dengan mata penuh empati ia berkata, "Pak Polisi, apa kowe nduweni dosa sing mbok pikirake? Gusti Allah mboten pernah salah ngasih cobaan, kowe kudu introspeksi diri." Sutrisno hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia menyadari bahwa kata-kata Mbah Tuminah benar. Selama ini, ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak pernah mempedulikan perasaan orang lain. Mungkin inilah hukuman dari Tuhan atas kesombongannya. Setelah pertemuannya dengan Mbah Tuminah, Sutrisno mulai berusaha menjadi lebih baik meskipun dalam wujud monyet. Ia tidak lagi mencuri makanan dari pedagang, melainkan mencari makanan di tempat-tempat yang tidak mengganggu siapapun. Ia juga mulai membantu warga pasar dengan cara-cara kecil, seperti membersihkan sampah atau mengusir tikus yang sering merusak dagangan pedagang. Suatu hari, saat angin kencang tiba-tiba datang dan membuat tenda-tenda pasar hampir roboh, Sutrisno dengan sigap membantu para pedagang menahan tenda mereka. Meskipun tubuhnya kecil, ia bekerja keras tanpa mengeluh. Beberapa pedagang yang awalnya takut padanya mulai merasa simpati. "Monyet iki kok beda ya, kayak ngerti keadaan," komentar salah satu pedagang. Mbah Tuminah hanya tersenyum melihat perubahan sikap Sutrisno. "Gusti Allah ora bakal ninggalake wong sing arep nyerah lan introspeksi," ujarnya pelan. Namun meskipun ia sudah berusaha menjadi lebih baik, Sutrisno masih belum bisa kembali ke bentuk aslinya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga tentang perubahan hati.
Ia harus benar-benar bertobat dan memperbaiki hubungannya dengan Tuhan serta sesama manusia. Ramadan ki momen kanggo nyucurake dirilan ngajeni ati. Gumam Mbah Tuminah suatu sore sambil melihat Sutrisno yang sedang membantu menata dagangannya. "Pak polisi, mugi-mugi kowe bisa nemu jalan kanggo balik manungsa." Sutrisno hanya bisa mengangguk, matanya penuh harap. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap untuk melanjutkan langkah berikutnya. Beberapa hari setelah perubahan sikapnya yang lebih baik, Sutrisno mulai merasa bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi sebagai monyet. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa warga Kotapura, terutama rekan-rekannya di kepolisian, perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dengan bantuan Mbah Tuminah, Sutrisno memutuskan untuk mengungkap identitas dirinya di depan warga pasar. Pada suatu sore, saat pasar sedang ramai, Mbah Tuminah berdiri di tengah kerumunan pedagang dan pembeli, meminta perhatian mereka. "Wong-wong sekalian, mboten usah takut karo monyet iki," ujar Mbah Tuminah sambil menunjuk Sutrisno yang duduk di dekatnya. "Iki ora monyet biasa, iki Pak Polisi Sutrisno sing wis mbalek ingkang bener." Warga langsung heboh, beberapa orang tertawa, mengira nenek itu bercanda. Namun ada juga yang mulai curiga, karena tingkah laku monyet itu memang aneh. Ia sering membantu membersihkan pasar, menata dagangan, bahkan mengusir pengganggu. Sutrisno dengan hati berdebar-debar, maju selangkah demi selangkah ke arah kerumunan. Ia mencoba menulis huruf S lagi di tanah menggunakan cakarnya, seperti yang dilakukannya saat pertama kali bertemu Mbah Tuminah. Setelah beberapa detik, salah satu pedagang berseru, "Astaga, bener iki Pak Polisi, aku ngerti gayane." Para pedagang lain mulai mengenali ciri-ciri monyet itu. Cara berjalannya yang tegap, tatapan matanya yang tajam, bahkan cara ia menggaruk-garuk kepala yang mirip dengan kebiasaan Sutrisno dulu. Suasana pasar pun berubah drastis. Ada yang tertawa geli, ada yang terharu, tetapi yang jelas semua orang mulai memandang Sutrisno dengan pandangan baru. "Pak Polisi, apa iki karma kowe?" tanya salah satu pedagang dengan nada penasaran. Sutrisno hanya bisa mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca, dan ia mencoba menundukkan kepala sebagai tanda penyesalan. Meskipun tidak bisa berbicara, ekspresi wajahnya sudah cukup untuk menyampaikan pesan bahwa ia benar-benar menyesal atas semua kesalahannya. Berita tentang monyet polisi cepat menyebar ke seluruh Kotapura, termasuk ke kantor polisi. Rekan-rekan Sutrisno, termasuk atasannya, Komandan Polsek, datang ke pasar untuk memastikan kebenaran cerita tersebut. Saat melihat seekor monyet yang tampak mirip dengan Sutrisno, mereka awalnya tidak percaya. Namun setelah Sutrisno mengeluarkan kartu identitasnya dari saku seragam yang masih terselip di tubuhnya, yang entah bagaimana tidak hilang saat transformasi, mereka akhirnya yakin. "Pak Sutrisno, apa yang terjadi pada Anda?" tanya Komandan Polsek dengan nada prihatin. Sutrisno hanya bisa menunduk dalam diam. Ia mencoba menulis di tanah lagi, kali ini dengan kalimat sederhana. "Aku salah, karma." Rekan-rekannya saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa dari mereka merasa iba, sementara yang lain merasa bahwa ini adalah hukuman yang pantas atas perilaku arogannya selama ini. Komandan Polsek akhirnya berbicara. "Pak Sutrisno, apapun yang terjadi, kami tetap saudara Anda. Jika ini adalah ujian dari Tuhan, maka jalani dengan sabar. Kami akan membantu Anda melewati ini." Kata-kata itu membuat Sutrisno merasa lega. Ia tidak sendirian. Meskipun tubuhnya berubah, ia masih memiliki orang-orang yang peduli padanya. Malam Lailatul Qadar tiba. Malam yang penuh berkah dan doa-doa mustajab. Sutrisno memutuskan untuk menghabiskan malam itu di masjid kecil di pinggir pasar, tempat ia sering melintas tapi jarang masuk, ditemani oleh Mbah Tuminah dan beberapa warga yang simpati padanya. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Di tengah sujud panjangnya, Sutrisno merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mulai bergetar, dan bulu-bulu di tangannya perlahan-lahan rontok. Ia membuka mata dan melihat bayangannya di lantai masjid. Wajahnya kembali seperti manusia. Namun sebelum ia sempat berdiri, suara lembut terdengar di dalam hatinya.
seolah-olah Tuhan berbicara langsung kepadanya. Kebaikanmu telah membebaskanmu dari karma ini. Tetapi ingatlah, wahai hambaku, bahwa perubahan fisik bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah perubahan hati. Sutrisno menangis terseduh-seduh. Ia menyadari bahwa perjalanannya untuk menjadi lebih baik belum selesai. Meskipun kini ia telah kembali ke bentuk aslinya, ia harus terus menjaga kerendahan hati dan empati kepada sesama manusia. Ketika Sutrisno keluar dari masjid keesokan paginya, warga Kota Pura sudah menunggunya. Mereka terkejut melihat bahwa ia telah kembali menjadi manusia, tetapi yang lebih mengejutkan adalah perubahan sikapnya. Ia tidak lagi sombong atau marah-marah. Sebaliknya, ia tersenyum ramah kepada semua orang, bahkan membantu para pedagang menata lapak mereka. "Alhamdulillah, Pak Polisi Wismbalek ingkang benar," ujar Mbah Tuminah dengan senyum lebar. Sutrisno hanya bisa memeluk nenek itu erat-erat. "Terima kasih, Nek. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa melewati ini." Kini, Sutrisno bukan lagi polisi yang ditakuti. Ia menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh warga Kota Pura. Ia memutuskan untuk menggunakan pengalaman ini sebagai pelajaran hidup. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi orang lain agar tidak mengulangi kesalahannya. Setelah transformasi fisiknya kembali normal, Sutrisno memutuskan untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai polisi. Namun kali ini ia tidak lagi menggunakan kekuasaannya untuk menakuti atau mempermalukan orang lain. Ia mulai mendekati para pedagang kaki lima dengan sikap ramah, bahkan membantu mereka menertibkan lapak dagangan tanpa marah-marah. "Pak Polisi sekarang beda ya, kayak jadi orang baru," komentar salah satu pedagang gorengan saat Sutrisno membantu mengatur tenda mereka agar tidak mengganggu pejalan kaki. Sutrisno hanya tersenyum. "Iya, Pak. Ini semua berkat pelajaran hidup yang saya dapatkan kemarin-kemarin. Saya belajar bahwa tugas saya bukan untuk menakuti, tapi untuk membantu." Rekan-rekannya di kepolisian juga mulai melihat perubahan dalam dirinya. Mereka yang dulu sering mengeluh tentang sikap arogannya kini merasa bangga bisa bekerja bersama Sutrisno. Bahkan Komandan Polsek memberikan penghargaan khusus kepada Sutrisno atas dedikasinya dalam menjaga ketertiban pasar malam dengan cara yang lebih manusiawi. Hubungan antara Sutrisno dan Mbah Tuminah semakin dekat. Setiap sore, setelah tugasnya selesai, Sutrisno selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi lapak gorengan nenek itu. Ia membantu menata dagangan, melayani pembeli, bahkan kadang-kadang membawa cucu Mbah Tuminah, Joko, bermain sepak bola di halaman masjid. "Nek, terima kasih sudah membimbing saya. Tanpa doa dan nasihatmu, saya tidak akan bisa melewati ujian ini," kata Sutrisno suatu hari sambil menyerahkan sebungkus gorengan yang dibelinya. Mbah Tuminah hanya tersenyum lembut. "Pak Polisi, urip iki ora mung kanggo diri dewe. Gusti Allah mboten bakal ninggalake wong sing arep, introspeksi lan nyucurake ati. Ingat kowe wis mbalek manungsa, tapi ingkang bener kudu tetep kowe jaga." Sutrisno mengangguk dengan penuh rasa hormat. Ia tahu bahwa nasihat Mbah Tuminah adalah panduan hidup yang harus ia pegang teguh. Perubahan sikap Sutrisno tidak hanya dirasakan oleh rekan-rekannya di kepolisian, tetapi juga oleh warga pasar Kota Pura. Para pedagang yang dulu takut padanya kini mulai menghormatinya. Beberapa bahkan mengundangnya untuk makan bersama saat berbuka puasa di tenda-tenda pasar. "Pak Polisi, monggo mampir ngaji bareng kita malam ini," ajak salah satu pedagang saat Sutrisno sedang membantu membersihkan sampah di pasar. Sutrisno menerima ajakan itu dengan senang hati. Ia mulai rutin mengikuti pengajian di masjid kecil pinggir pasar, belajar tentang nilai-nilai kesabaran, kerendahan hati, dan pentingnya empati kepada sesama manusia. Pengalaman ini membuatnya semakin dekat dengan Tuhan, serta semakin memahami arti bulan Ramadan sebagai momen introspeksi diri. Dampak positif dari perubahan Sutrisno mulai terlihat di pasar malam. Pedagang-pedagang kaki lima yang dulu sering bertengkar karena rebutan tempat kini lebih tertib. Mereka saling membantu satu sama lain, menciptakan suasana yang lebih harmonis. Bahkan beberapa pedagang mulai menyisihkan sebagian hasil dagangannya untuk disumbangkan kepada fakir miskin di sekitar pasar. "Inilah yang saya harapkan dari semua orang," gumam Sutrisno suatu sore sambil melihat warga pasar yang saling tersenyum. "Ketika kita bisa saling membantu, hidup akan terasa lebih ringan."
Cerita tentang transformasi Sutrisno dari seorang polisi arogan menjadi sosok yang rendah hati dan penuh empati, mulai menyebar ke seluruh Kota Pura. Banyak orang yang terinspirasi oleh perubahan hidupnya, termasuk beberapa pemuda yang dulunya sering berbuat onar di pasar malam. Mereka mulai mengikuti jejak Sutrisno, membantu warga dan berusaha menjadi lebih baik. Kalau Pak Polisi bisa berubah, kenapa kita tidak? Ujar salah satu pemuda saat ditanya tentang alasannya, membantu membersihkan pasar. Sutrisno merasa tersentuh melihat dampak positif yang ia ciptakan. Ia sadar bahwa perubahan kecil dalam dirinya ternyata bisa membawa perubahan besar bagi lingkungannya. Setelah perubahan drastis dalam hidupnya, Sutrisno tidak lagi dikenal sebagai polisi arogan yang sering menyalahgunakan kekuasaannya. Ia kini menjadi panutan bagi rekan-rekannya di kepolisian. Bahkan sering diminta untuk memberikan ceramah tentang pentingnya kerendahan hati dan empati kepada sesama manusia. Menjadi polisi bukan hanya tentang menegakkan hukum, ujar Sutrisno suatu hari saat berbicara di depan anggota kepolisian baru. Tapi juga tentang membantu orang lain, mendengarkan keluhan mereka, dan selalu ingat bahwa kita juga manusia biasa. Peserta pelatihan mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak dari mereka yang merasa terinspirasi oleh kisah hidup Sutrisno. Bagaimana ia pernah jatuh, tetapi bangkit kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Hubungan antara Sutrisno dan Mbah Tuminah semakin erat. Setiap sore setelah tugasnya selesai, ia selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke lapak gorengan nenek itu. Bahkan ia mulai membantu Joko, cucu Mbah Tuminah, dalam belajar. Sutrisno sering membawa buku-buku pelajaran dan mengajari Joko tentang matematika dan ilmu pengetahuan. Nek, saya ingin membantu Joko agar bisa jadi orang sukses. Mungkin suatu hari nanti dia bisa menjadi polisi seperti saya, kata Sutrisno suatu hari sambil tersenyum. Mbah Tuminah hanya tertawa lembut. Pak Polisi iki kok mboten lali karo wong cilik ya. Gusti Allah bakal ngasih rejeki kanggo kowe lan cucuku. Perubahan sikap Sutrisno tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada pasar malam Kota Pura. Para pedagang kini lebih tertib dan saling membantu satu sama lain. Beberapa bahkan membentuk komunitas kecil untuk menjaga kebersihan pasar dan memastikan bahwa dagangan mereka tidak mengganggu pejalan kaki. Pasar malam kita sekarang lebih rapi dan bersih, Pak Polisi, ujar salah satu pedagang saat Sutrisno sedang berkeliling. Terima kasih sudah membimbing kami. Sutrisno hanya tersenyum. Ini semua berkat kerja keras kalian. Saya hanya membantu sedikit saja. Kisah transformasi Sutrisno mulai menyebar keluar Kota Pura. Seorang jurnalis lokal mendengar ceritanya dan memutuskan untuk membuat dokumenter tentang perjalanan hidupnya. Judul dokumenter itu adalah Dari Monyet ke Manusia, Pelajaran Hidup Seorang Polisi. Dokumenter tersebut menjadi viral di media sosial, menginspirasi banyak orang di seluruh Indonesia. Banyak yang terharu melihat bagaimana Sutrisno berhasil melewati ujian hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa orang bahkan mengirimkan pesan kepada Sutrisno, mengucapkan terima kasih atas inspirasi yang ia berikan. Saya tidak menyangka bahwa cerita saya bisa memberikan dampak sebesar ini, kata Sutrisno saat wawancara dengan jurnalis. Saya hanya ingin berbagi bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah. Selama kita mau introspeksi dan memperbaiki diri, Tuhan pasti akan membimbing kita. Sutrisno juga mulai aktif dalam kegiatan sosial, terutama dalam memberikan motivasi kepada generasi muda. Ia sering diundang ke sekolah-sekolah untuk berbicara tentang pentingnya nilai-nilai kesabaran, kerendahan hati, dan empati. Anak-anak jangan pernah takut untuk mengakui kesalahan, kata Sutrisno suatu hari saat berbicara di depan siswa SMP di Kota Pura. Karena dari kesalahan itulah kita bisa belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Murid-murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan mengajukan pertanyaan tentang pengalaman hidup Sutrisno, yang membuat sesi tersebut semakin interaktif dan bermakna. Bulan Ramadan pun berakhir, tetapi pelajaran yang diperoleh Sutrisno tetap melekat dalam dirinya. Ia kini menjadi sosok yang lebih sabar, rendah hati, dan penuh empati. Warga Kota Pura, termasuk para pedagang kaki lima, sangat menghormatinya. Bahkan beberapa dari mereka menganggap Sutrisno sebagai bagian dari keluarga besar pasar malam.
Cerita ini ditutup dengan adegan Sutrisno dan Mbah Tuminah berbuka puasa bersama di tenda pasar malam. Mereka ditemani oleh Joko, cucu Mbah Tuminah, serta beberapa pedagang lainnya. Suasana penuh kehangatan dengan senyum bahagia di wajah mereka. "Pak Polisi, mugi-mugi Gusti Allah paring berkah kanggo kowe lan wong-wong ingkang duwe niat bener," ujar Mbah Tuminah sambil tersenyum. "Amin," jawab Sutrisno dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nek. Terima kasih untuk semuanya." Di tengah canda tawa dan doa-doa syukur, Sutrisno menyadari bahwa bulan Ramadan kali ini telah mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak lagi menjadi polisi yang arogan, tetapi menjadi manusia yang lebih baik, lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Tuhan.